Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Madroni, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Pandeglang. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual wawancara dengan dua kepala sekolah terkait pengambilan keputusan, yaitu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pandeglang, Bapak Dr. Muhammad Juweni SPD MPD, dan Kepala Sekolah SMK Matabul Huda Keroncong, Ibu Pipi Alfiah SPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dan saya Madroni, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Pandeglang. Nah, tujuan saya hari ini mewawancari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pandeglang, Bapak Muhammad Juweni, terkait bagaimana Bapak mengambil keputusan-keputusan yang ada di SMK Negeri 1 Pandeglang. Mungkin bisa langsung aja Pak ya untuk pertanyaannya, wawancaranya. Selama ini yang Bapak rasakan dalam mengambil keputusan itu ada mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan, ada tidak yang dilema etika dan ada yang namanya bujukan moral Pak dalam kasus-kasus yang Bapak tangani sama ini? Tentu saja di dinamika pengambilan keputusan di sekolah pasti ada itulah. Saya bisa mengidentifikasi bahwa ketika saya menemukan suatu permasalahan bahwa ini sebenarnya sesuatu yang benar, tetapi sepertinya bertentangan juga dengan sesuatu yang benar pada sisi yang lain, atau mungkin benar dengan baik, baik dengan benar, atau benar dengan benar. Disitulah saya menemukan bahwa ada semacam dilema etika. Dimakan mati bapak, tidak dimakan mati ibu, itulah yang sering kita pahami sebagai sebuah dilema. Demikian juga terkait dengan bujukan moral. Di sana ada kebenaran, kekeliruan, tapi juga ada intervensi, baik itu dari pihak internal maupun dari eksternal, bahkan kadang-kadang berperan dengan perasaan kita, gitu ya. Di situ mungkin ada semacam bujukan moral. Nah, itu identifikasi yang bisa saya lakukan. Terus selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah? Apakah dari kasus-kasus tadi itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, pertama yang saya pertimbangkan adalah apakah itu merupakan hal yang sangat urgen atau penting untuk diambil keputusan atau tidak. Kemudian bagaimana kira-kira manfaat pengambilan keputusan atau kebijakan terkait dengan dilema etika dan bujukan moral itu. Kalau memang itu sangat penting, kemudian sangat bermanfaat, segera ambil keputusan. Nah, mungkin dari tadi Bapak keputusan dan mungkin langkah-langkahnya Pak atau prosedurnya yang seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam keputusan itu? Selama ini yang saya lakukan, yang pertama tentu saja harus ada identifikasi. Apakah permasalahan ini sesuai dengan aturan hukum, melanggar hukum positif atau tidak, melanggar regulasi atau tidak. Itu harus diidentifikasi terlebih dahulu. Ketika permasalahan dilema etika itu bertentangan dengan regulasi atau aturan hukum positif, ya tentu saja kita tidak mengambil keputusan untuk mendukung salah satunya. Tapi kalau di dalamnya sudah jelas bahwa itu baik, kemudian tidak melanggar hukum atau regulasi, ya itu baru kita pilih. Kemudian yang kedua, tentang etika atau moral. Nah,
ini menjadi pertimbangan yang kedua tentang baik dan tidak gitu ya. Nah, apakah itu dipandang oleh masyarakat sekolah, warga sekolah itu sebagai sesuatu yang baik secara etika, moral. Nah, ini harus kita pertimbangkan sebagai langkah yang kedua. Kemudian yang ketiga, memberikan manfaat atau tidak. Ini juga menjadi pertimbangan sebagai langkah ketiga untuk menentukan pengambilan keputusan terhadap dua pilihan yang ada itu. Kemudian yang keempat ya, ambil keputusan mana yang paling sesuai dengan regulasi, mana yang paling sesuai dengan etika atau moral, adat istiadat agama. Kemudian yang ketiga, mana yang paling bermanfaat bagi masyarakat sekolah. Ambil keputusan. Iya betul Pak. Ya, terus Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dimana itu mengandung dilema etika Pak? Menurut saya pertama adalah pemahaman kita terhadap aturan. Kalau kita memahami regulasi, aturan, perundangan, nah, kita pasti akan bisa menentukan mana yang tepat, mana yang tidak tepat, mana yang benar, mana yang salah. Gitu ya. Nah itu paling penting. Ketika kita paham pertama aturan itu pasti memiliki pengaruh yang besar terhadap kebijakan yang akan kita ambil. Kemudian yang kedua, kemampuan kita menganalisis tentang manfaat dari apa yang akan kita ambil keputusan. Kita kan mau mengambil keputusan yang paling bermanfaat bagi warga sekolah, gitu. Nah disitulah kemampuan analisis kita tentang manfaat bahkan mudarat dari apa yang akan kita ambil keputusannya itu menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap apa yang akan kita ambil keputusan atau kebijakan yang berpengaruh terhadap masyarakat sekolah itu. Kemudian yang ketiga adalah tentang pendapat dari orang lain yang sangat kita perlukan. Ini juga mempengaruhi ya pengambilan kebijakan kita, karena kadang-kadang kita ya tidak selalu memiliki pengetahuan, pengalaman yang memiliki pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan itu. Mungkin orang lain lebih berpengalaman, mungkin orang lain memiliki pengetahuan yang berbeda yang sangat mendukung pengambilan keputusan kita. Itu tiga hal itu. Terus Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangannya Pak? Tantangannya yang pasti kita ya berbeda kepala, berbeda pemikiran gitu ya. Jadi perbedaan pendapat ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Gitu. Yang mempengaruhi terhadap apa yang akan kita ambil sebagai sebuah keputusan atau kebijakan. Karena latar belakang orang yang berbeda-beda, gitu ya. Sekolahnya di tempat yang berbeda, bahkan agamanya berbeda, mungkin adat istiadatnya berbeda. Nah ini perbedaan-perbedaan pendapat ini menjadi tantangan sendiri bagi kita dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang kedua tentang perbedaan nilai-nilai, gitu ya. Ini yang relatif gitu antara satu orang dengan orang lain. Nah, kalau pendapat tadi kan berhubungan dengan argumentasi. Kalau memang argumentasi, kemudian fakta, data-data mendukung, bisa kita ambil pendapat itu gitu ya. Tapi yang kedua ini tentang nilai-nilai, adat istiadat, norma yang kadang berbeda-beda. Nah, ini menjadi tantangan sendiri bagi kita dalam mengambil sebuah keputusan. Yang ketiga adalah tentang perasaan kita. Nah, ini yang kadang-kadang mempengaruhi kebijakan yang akan kita ambil, walaupun ini menjadi pertimbangan yang terakhir bagi kita gitu ya. Itu saya kira menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya itu Pak? Atau ada bentuk atau ada prosedur seperti apa yang Bapak bisa jelaskan gitu Pak? Memang masalah itu tidak kita bisa jadwalkan gitu ya. Tidak mungkin kita menjadwalkan kita akan punya masalah apa gitu ya. Prediksi mungkin adalah.
tapi kita pasti tidak bisa menentukan akan muncul masalah ini gitu ya. Nah karena itu ya masalah-masalah yang muncul seketika insidental gitu ya, itu bisa kita selesaikan sesuai dengan kondisi, situasi dan hal-hal yang mempengaruhinya. Kalau itu memang ringan, mudah diselesaikan, ya seketika itu kita bisa selesaikan gitu ya. Tapi kalau itu memang sesuatu yang kita bisa prediksi akan muncul, kemudian mungkin dianggap sedang atau bahkan berat gitu ya, kita harus memiliki semacam ya penjadwalan, atau kita bisa menentukan target-target kapan kita harus menyelesaikannya. Mungkin kita butuh masukan dari orang lain, kita mungkin butuh ya pertimbangan-pertimbangan khusus. Nah ini saya kira perlu ada pertimbangan dan penjadwalan khusus. Bahkan prosedur memang harus ada di sekolah, itu harus ada prosedur untuk penyelesaian masalah, itu harus ada. Kita punya kode etik guru, punya aturan-aturan khusus, prosedur yang kita sepakati bersama dengan guru. Kira-kira kalau ada permasalahan ini penyelesaiannya seperti apa, kalau ada hal-hal yang bersifat positif. Kemudian kita juga punya semacam pemberian penghargaan, reward. Ada aturan-aturan yang memang harus kita miliki dan kita sepakati bersama. Prosedur itu memang penting dan harus ada di sekolah gitu ya. Tapi kadang-kadang ada permasalahan yang sifatnya urgen, insidental, yang harus kita selesaikan saat itu, karena memang permasalahan itu penting sekali, harus kita eksekusi segera gitu ya. Saya kira itu. Terus Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus yang menimbulkan dilema etika? Paling tidak saya menemukan ada 4 lah minimal. Pertama, faktor regulasi ini penting. Regulasi atau aturan itu menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Gitu ya. Kalau kita paham konstitusi, paham aturan, gitu ya, itu akan berpengaruh terhadap keputusan-keputusan kita. Termasuk warga sekolah. Ketika guru, TU, bahkan sampai ke cara memahami aturan itu, kita akan lebih mudah untuk mengambil keputusan walaupun ada dilema di situ gitu ya. Kemudian yang kedua, tentang pemahaman kita terhadap nilai-nilai moral, pemahaman kita terhadap adat istiadat, agama, itu ya, akan membantu kita dalam mengambil keputusan ini. Ini faktor pemahaman kita terhadap nilai-nilai yang ada di dalam komunitas kita gitu. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sumber daya manusia. Tim yang solid itu akan membuat kita semakin kuat untuk mengambil keputusan mana yang paling perlu didahulukan, mana yang menjadi prioritas berikutnya. Nah, karena itu kita perlu menjadikan sebuah tim, terutama tim manajemen kalau di sekolah yang membantu kita untuk mengambil keputusan itu harus kita pertimbangkan betul. Dan yang keempat itu adalah sepertinya kita sebagai makhluk sosial tidak selalu apa yang kita putuskan itu pasti paling tepat. Nah, karena itu kita perlu ada orang yang memberikan nasihat kepada kita. Nah, orang-orang seperti ya mungkin yang ditokohkan oleh kita, memiliki keilmuan yang lebih tinggi, orang tua, mungkin kalau di sini ada kiai, ustadz di Banten ini, ya saya kira itu juga menjadi faktor yang sangat penting bagi pengambilan keputusan kita. Bahkan orang tua kita, bahkan mungkin istri kita bisa menjadi pertimbangan gitu, untuk mengambil keputusan, walaupun itu menjadi pertimbangan yang terakhir. Dan kita harus memahami betul tadi diawali dengan regulasi. Kalau masukan-masukan itu melanggar etika, melanggar regulasi, ya tentu saja
tidak bisa kita pertimbangkan. Tapi kalau sesuatu itu yang positif, bahkan kita kadang menemukan sesuatu yang tidak kita pikirkan, tapi itu menjadi masukan bagi kita dari orang tua kita, dari orang-orang yang secara spiritual memiliki ya pengalaman religi yang mumpuni, sehingga pertimbangan itu akan berpengaruh terhadap keputusan atau kebijakan yang akan kita ambil. Gitu. Oke. Tadi kan Bapak sudah sampaikan semua ya tentang hal-hal yang terkait dengan keputusan. Nah, menurut Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang sudah Bapak lakukan dalam mengambil sebuah keputusan yang dimana itu ada dilema etikanya, Pak? Nah, Pak Madroni, ini yang harus menjadi dasar kita, bahwa kebenaran itu mutlak, kebenaran itu hakiki dari Gusti Allah, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena itu kebenaran itu harus menjadi dasar utama kita untuk mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Baru pertimbangan-pertimbangan yang lain. Jadi kalau menemukan sebuah dilema etika atau rujukan moral, kita harus yang pertama menjadi rujukan adalah tentang kebenaran. Ini benar atau tidak? Nah, kebenaran itu tunggal, tidak bisa diganggu-gugat. Ini menjadi pertimbangan yang utama dalam mengambil keputusan. Yang kedua, jangan anggap remeh pendapat orang lain, karena manusia itu tempat salah dan lupa. Kita sebagai pimpinan ya tidak mungkin mengabaikan pendapat orang lain, walaupun tadi harus merujuk kepada kebenaran. Ketika ada pendapat orang, kita pertimbangkan itu sebuah kebenaran, nah maka kita ambil, tidak jadi masalah. Apalagi kalau itu sangat berpengaruh, bermanfaat bagi warga sekolah yang akan ya mengambil manfaat dari kebijakan yang kita putuskan itu. Kemudian jangan lupa bahwa musyawarah itu juga sangat penting. Nah, ini berpengaruh terhadap kebersamaan, sinergitas antar warga sekolah, gitu. Dan ini merupakan ya implikasi dari yang kedua tadi, pendapat orang itu. Nah, karena itu musyawarah mufakat itu juga menjadi bagian penting dari pengambilan keputusan, termasuk ketika kita menghadapi dilema etika dan rujukan moral. Jadi 3 hal ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa kebenaran itu hakiki, pendapat orang lain juga perlu kita pertimbangkan, dan musyawarah mufakat itu menjadi hal yang perlu kita pertimbangkan sebagai budaya Indonesia, gitu. Dan sebenarnya itu bagian dari ajaran agama Islam yang saya yakini. Saya kira itu. Oke, tadi yang Bapak sampaikan semuanya ya sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini saya jadi pertanyakan, Pak ya. Saya pengen tahu juga bagaimana sih menjadi seorang pemimpin itu bisa mengambil suatu keputusan yang mana mungkin ada saling berbenturan, baik itu etika, baik itu rujukan moral dan segala macamnya itu. Nah, Bapak sudah bisa menyampaikannya dan ini sangat bermanfaat sekali, Pak, bagi saya. Sebelumnya Bapak, saya terima kasih banyak atas waktunya, berikan kesempatan kepada saya untuk bisa mewawancari Bapak. Sama-sama, selamat dan sukses Pak Madroni. Semoga lancar sampai selesai mendapatkan predikat sebagai guru penggerak. Terima kasih banyak, Pak, waktunya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Ya. Maaf mengganggu waktunya Ibu, dan terima kasih banyak sudah memberikan saya waktu. Ibu dengan Ibu Kepala Sekolah SMK Mata Behuda dengan Ibu Pipi Alpia. Ya Ibu, saya di sini dari calon guru penggerak dari SMK 1 Pandeglang. Nah, saya ingin mewawancari Ibu terkait pengambilan keputusan yang ada di SMK Mata Behuda ini. Nah, apakah Ibu bersedia untuk saya wawancara, Bu? Siap.
Oke Bu ya, mungkin langsung aja Bu ya. Iya, silakan. Selama ini kan Ibu menjadi kepala sekolah. Nah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Ya, jadi Bapak sebelum kita lebih jauh, dilema etika itu berarti adanya dua nilai kebijakan universal yang bertentangan dalam satu waktu. Nah, kalau bujukan moral sendiri, keputusannya itu harus sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Nah, jadi kan dua hal tersebut itu terkadang kita alami di sekolah. Itu saja. Ada lagi? Nah, terus bagaimana Bu? Ibu menjalankan mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu. Jadi yang pertama saya lakukan adalah mengenali nilai-nilai yang bertentangan tersebut. Nah, dan menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Biasanya di sekolah itu kan tidak jauh dengan kasus-kasus yang terjadi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, atau orang tua wali dengan guru, aduan-aduan siswa terhadap guru. Nah, langkahnya itu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan terjadi dengan situasi yang terjadi tersebut sebelum kita membuat keputusan. Nah, tadi sudah terjawab nih pertanyaan yang sebelumnya ya. Saya tanya tadi tentang langkah-langkahnya atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini. Yang tadi itu Bu ya. Apa Bu? Saya ulang lagi. Mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Terus menentukan siapa yang terlibat dalam situasi-situasi tersebut. Terus Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dirasa itu termasuk dilema etika, Bu? Nah, hal yang tersebut itu yang pertama yang paling penting adalah mencari informasi dulu, Pak. Jadi masalahnya ini siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut, apakah misalkan antara siswa dengan guru. Terkadang kan ada kepentingan-kepentingan yang dibela, yang diutarakan oleh pihak-pihak tersebut gitu. Dan kita harus melakukan pendekatan, pemanggilan terkait dengan pihak-pihak yang terlibat tersebut. Nah Bu, terus ada lagi nggak Bu, merupakan yang butuh tantangan dalam pengambilan keputusan ini Bu? Nah, tantangan tersebut ada, di mana adanya kalau bahasanya itu loyalitas ganda. Banyak orang kan merasa memiliki kepentingan sendiri, kepentingan pribadi, kelompok, atau emosi dari jiwanya sendiri, dari hatinya sendiri. Terkadang itu semua kan butuh adanya pihak yang bisa meredam. Jadi misalkan kita tanyakan kepada, dengan kasus misalkan siswa dan murid, misalkan terjadinya perselisihan paham, misalkan ada siswa yang merasa dia dilakukan tidak adil misalkan oleh gurunya. Kita tanya apa yang terjadi kepada siswa tersebut, dia menjelaskan sendiri. Kita panggil dalam beda ruang dan waktu. Nah, ini juga Bu, ada terkait tata kelola atau jadwal dalam sebuah penyelesaian suatu kasus. Nah, Ibu biasanya apakah misalkan di tempat langsung atau membuat jadwalnya Bu? Atau mungkin ada bentuk atau ada prosedur yang seperti apa yang dijalankan gitu? Untuk waktu tersebut kita lihat urgensinya. Kalau hal tersebut memang harus segera diselesaikan pada waktu saat itu juga, kita lakukan pemanggilan. Kita lakukan obrolan secara dua pihak saja gitu ya, dan nanti secara bergantian supaya tidak terjadinya bentrok gagasan ataupun penyampaian apa yang terjadi dalam masalah tersebut. Dan dilakukannya
pada saat itu juga nanti didiskusikan kira-kira apa keputusan yang akan saya ambil. Oke, Bu. Nah, terus sama ini Bu, apakah ada seseorang atau ada faktor-faktor apa yang sama ini menurut Ibu yang bisa mempermudah Ibu dalam mengambil suatu keputusan, apalagi terkait dengan kasus-kasus ada dilema etikanya, Bu? Tentu saja di sekolah itu kan tidak hanya mencakup warga sekolah itu tidak hanya mencakup kepala sekolah saja, tapi kepala sekolah itu mempunyai wakil. Nah, wakil-wakil saya tersebut adalah sebagai teman saya, rekan saya, di mana saya menyatukan kepala untuk memutuskan suatu keputusan yang memang nantinya supaya tidak ada kesalahpahaman dan tidak ada keputusan sepihak. Jadi dalam hal ini rekan atau para pembantu kepala sekolah Bu ya, Iya, ikut membantu juga. penting sekali. Oke. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan tadi ya, pembelajaran apa sih Ibu yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil suatu keputusan yang dalamnya ada dilema etikanya? Nah, segala bentuk keputusan yang saya ambil, saya harus menelaah dan mengumpulkan fakta yang ada dulu Pak. Gitu. Jadi tidak bisa kita langsung memutuskan suatu masalah tersebut, apalagi terkait dengan dilema etika, dan itu kan nanti masuknya ke perasaan, tidak enak dan sebagainya. Tapi di satu sisi kita harus memutuskan dengan mutlak gitu ya, bagaimana yang benar dan mana yang salah. Itu makanya saya terutama mengumpulkan fakta yang ada tanpa harus merugikan pihak manapun, tentunya dengan bijaksana, dengan melakukan di kemudian hari ketika ada masalah lagi adanya refleksi atas keputusan yang saya ambil. Nah, Ibu tadi semuanya sudah saya tanyakan ke Ibu terkait keputusan, dan alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan terkait apa yang Ibu sampaikan. Dan mudah-mudahan ini juga akan menjadi bahan saya untuk mempelajari kembali bagaimana menjadi seorang pemimpin dan bagaimana untuk mengambil suatu keputusan, Bu. Oke Bu, mungkin itu aja dari saya Bu. Terima kasih banyak atas waktunya.